Bagi kalian yang baru gabung, saya sarankan untuk menyaksikan musim pertama terlebih dahulu agar paham latar belakang, karakter, serta tujuan dari si tokoh utama. Bahkan ia cukup cakap untuk mematahkan teknik roda ganda milik Chaozu. Sementara Liu Long yang terus menggempurnya dengan pedang mentalnya juga sangat kewalahan karena Lindong dapat bertahan sekaligus menyerang dalam waktu yang bersamaan. Sampai akhirnya kedua saudara seperguruan ini melakukan teknik fusion dengan menggabungkan kekuatannya untuk menyerang Lindong. Nampak Lindong yang mulai keringat dingin karena sudah meremehkan mereka. Namun mengingat serangan itu didasari oleh energi mental, dengan segel batu rubahnya Lindong pun dapat menghisapnya sampai kering. Dan ketika mereka sudah kalah, Lindong tidak lantas membunuh mereka, melainkan malah menguras dompet mereka kemudian langsung bergegas naik ke lantai 6 demi mengejar ketertinggalannya. Sementara itu di lantai 6 terlihat Yue yang berusaha keras untuk naik ke lantai 7, namun ia selalu gagal karena tekanan energi mental di sana sangat kuat yang jauh melebihi apa yang bisa ia bayangkan. Berbeda dengan rivalnya, Zutong nampak santai berpisah dengan Yue karena tinggal selangkah lagi ia sudah bisa naik ke lantai 7. Hal ini membuktikan kalau tingkat kekuatannya memanglah luar biasa kuat. Yue yang merasa kecewa dengan dirinya sendiri akhirnya melepas pegangannya karena telah kehabisan tenaga. Beruntung Lindong datang tepat waktu dan masih sempat menangkapnya. Setelah mengucapkan janji bahwa ia pasti akan menang, Lindong pun segera melompat untuk menyusul Zutong naik ke lantai selanjutnya. Di luar menara, Hanyu dan kakek Yanda hanya tahu kalau ada dua peserta yang berhasil naik ke lantai 7 tanpa tahu siapakah mereka. Pada awalnya Hanyu mengira kalau mereka pasti Zutong dan Yue. Namun kakek Yanda yakin kalau itu bukan Yue melainkan Lindong. Sementara di dalam menara, Lindong telah berhasil naik ke lantai 7. Namun tidak hanya adanya tekanan mental yang jauh lebih kuat, karena di sana juga terdapat rintangan sambaran petir yang mencegah mereka naik ke lantai 8. Terlihat Zutong yang sudah berada lebih tinggi sangat terkesan dengan Lindong yang berhasil mencapai lantai ini. Mereka pun mulai berlomba-lomba untuk bisa naik ke lantai 8. Zutong mulai menyerang Lindong untuk memperlambatnya. Akan tetapi dengan cepat Lindong bisa melewati semua rintangan sekaligus melancarkan serangan balik. Sampai akhirnya mereka berhasil mencapai tempat tertinggi di lantai 7 dan tepat di atas mereka sudah terlihat pintu masuk menuju lantai 8. Akan tetapi tiba-tiba sebuah bola api raksasa jatuh yang siap melumat mereka. Menanggapi bahaya itu, Lindong dan Zutong pun senada mengeluarkan serangannya untuk menghancurkan bola api tersebut. Bahkan saking kuatnya, gelombang energinya masih bisa dirasakan di beberapa lantai di bawahnya. Sayangnya tak berhenti sampai di situ, keganasan dari lantai 7 pun kembali terlihat dengan munculnya pilar-pilar yang memancarkan kilatan petir siap menghancurkan apapun yang melewatinya. Zutong yang menyadari kalau sambaran petir itu dapat secara langsung merusak inti energi mentalnya, mencoba berhenti sejenak untuk memikirkan sebuah cara agar tak bertindak gegabah. Berbeda dengan Lindong yang secara membabi buta terus menerobos penghalang petir tersebut tanpa memperdulikan resikonya. Sampai tiba-tiba ke-10 pilar itu bersatu dan membentuk seekor wujud naga raksasa. Pertarungan pun berjalan sangat tidak seimbang karena amukan sang naga yang tak terhentikan. Di saat naga itu melilit Lindong, Lindong baru menyadari bahwa ular ini hanyalah bongkahan energi mental, di mana ini artinya ada kemungkinan kalau ia bisa menyerapnya. Setelah menghisap habis naga tersebut tanpa membuang waktu, Lindong pun langsung melompat ke lantai 8 meninggalkan Zutong. Di luar menara terlihat ada seorang peserta yang telah berhasil naik ke lantai tertinggi. Namun mereka semua beranggapan kalau Zutonglah yang berhasil mencapainya.
Sementara itu di dalam lantai 8 terlihat ekspresi puas Lindong karena telah mencapai lantai tertinggi dan bisa memenangkan pertandingan kali ini. Di sana ia menemukan ada semacam prasasti kuno mengenai penyempurnaan teknik energi mental, sayangnya gagal ia pelajari karena tenaga Lindong yang telah terkuras habis. Namun ia tak lantas menyerah begitu saja. Di sekitarnya ia merasakan ada banyak energi spiritual yang bertebaran, ia pun bergegas menyerapnya untuk mengisi ulang tenaga sekaligus agar kekuatannya bisa naik ke tingkat 3. Di waktu yang bersamaan, para peserta yang telah gagal satu persatu keluar dari menara. Namun semua dibuat sangat terkejut saat melihat Zutong juga keluar dari menara itu dan mengakui kekalahannya dari Lindong. Kini semuanya pun sudah jelas bahwa Lindonglah yang menjadi pemenangnya. Karena tak ingin lebih dipermalukan lagi, Han Yun pun segera menarik kembali semua pihaknya untuk meninggalkan tempat ini. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Terhitung sudah 24 jam semenjak Lindong masuk ke dalam menara. Terlihat Yue mulai cemas takut kalau sesuatu yang buruk menimpa Lindong. Sementara itu di dalam menara lantai teratas Lindong benar-benar berusaha keras hingga akhirnya ia berhasil mencapai kekuatan mental tingkat ketiganya. Bahkan sampai-sampai luapan energinya bocor keluar menara yang mengejutkan Yue dan kakek Yanda. Lanjut ke bagian 6.